sebagian trainer atau motivator mengatakan, ayo kamu harus jadi pemenang, ayo kamu harus jadi pemenang, ayo kamu harus best of the best di bidang yang kamu tekuni. Tapi ternyata ada sisi yang kita perlu mengalah. Dan bagaimana caranya supaya kita terlatih untuk kemudian mudah mengalah? Ikuti video ini hingga tuntas. Ada yang datang kepada saya, kemudian dia mengatakan gini, Babe Jamil, ya, tuh Babe Jamil tuh pendapatnya dikritik tuh, Babe Jamil tuh pendapatnya dikomentari gitu. Bahkan saya juga pernah lihat orang yang sama mengkritisi pendapat Babe Jamil, ya, kemudian menganggap pendapat Babe Jamil tuh pseudosains dan sebagainya. Kira-kira gimana Babe? Ya, saya menjawab singkat saja, nggak apa-apa. Itu mungkin bagian dari konsekuensi saat ini saya sedang belajar mengalah. Maksudnya Babe gimana? Bukannya Babe motivator. Motivator itu kan menyemangati. Motivator itu kan menang, bisa. Kok sekarang Babe belajar mengalah? Ya, memang sekarang saya sedang belajar mengalah. Ya, dan belajar mengalah itu tergantung konteksnya ya. Kalau lagi ada pertandingan, kompetisi, maka kita juga berpikirnya bukan mengalah kan, menang. Kalau sedang kemudian menjalankan bisnis, maka itu pikirannya juga menang ya. Tapi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita perlu banyak belajar mengalah itu, ya. Nggak usah ngotot harus menang, nggak usah ngotot kita harus lebih baik atau lebih menonjol dibandingkan yang lain. Dan saya sekarang sedang juga belajar mengalah, ya. Dalam menjalani kehidupan ini saya banyak belajar mengalah. Pertanyaannya gimana caranya supaya kita terbiasa belajar mengalah, ya. Kalau dalam pemahaman saya yang sekarang memang sedang saya jalani dan saya merasa menikmat juga begitu kemudian saya belajar mengalah, maka yang pertama itu adalah kita perlu punya mindset bahwa hidup itu saling menguatkan, bukan tentang menang dan kalah. Jadi kalau ada kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, pastikan kelebihan itu untuk membantu orang lain, bukan untuk menindas orang lain. Begitu juga sebagai manusia, kita kan punya kelemahan. Maka kelemahan yang kita miliki itu, ya kita akui sebagai kelemahan, dan gak usah fokus belajar untuk menutupi kelemahan, tapi kita cari orang yang punya kelebihan, cari orang yang punya kekuatan, cari orang yang punya keunggulan, dan orang itu diminta untuk membantu kita. Jadi kelebihan kita, kekuatan kita, kehebatan kita digunakan untuk membantu kelemahan orang lain, sementara kelemahan yang kita miliki itu kita minta bantuan orang lain yang punya kelebihan. Itu menurut saya hidup itu seperti itu, bukan tentang menang dan kalah, ya. Dan saran saya supaya kemudian kita itu lebih fokus, makin percaya diri, maka apa? Fokuskan pada kelebihan dan kekuatan kita, ya. Fokuskan pada sesuatu yang itu memang menjadi tangan kanan kita, kelebihan kita. Dan kalau itu kita lakukan, akhirnya kita semakin ahli, ya. Dan keahlian itu, ingat, hidup adalah saling memperkuat, ya. Maka digunakan untuk memperkuat orang lain, ya. Dan kalau itu dilakukan ya nggak apa-apa, urusan yang lemah kita ngalah aja, nggak usah ngotot semuanya dikuasai, nggak usah ngotot semuanya dipelajari, menghabiskan waktu. Hidup ini pendek ya, paling rata-rata ya 70 tahun, jarang yang lebih dari 100 tahun. Ngapain kita fokus mengembangkan kelemahan kita? Kelemahan kita minta bantuan sama orang lain. Kita perlu mengalah untuk urusan itu, ya. Dan kita fokus pada kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua supaya kita itu latihan mengalah apa? Mainnya yang jauh. Mainnya yang jauh itu apa? Memperbanyak wawasan, memperbanyak ilmu. Jangan hanya berbekal membaca 1-2 jurnal, ya. Dan kebetulan jurnal itu berbeda pendapat dengan jurnal yang lain. Tapi kita karena nggak membaca jurnal yang lain, tidak membaca hasil riset yang lain, tidak membaca buku yang lain, akhirnya kita menyalahkan orang.
mainnya yang jauh. Baca banyak jurnal, baca banyak buku, diskusi dengan banyak ahli, diskusi dengan banyak expert. Insya Allah kalau kayak gini kita tidak akan mudah menyalahkan. Karena apa? Karena ternyata pendapat orang itu beragam. Sebagaimana yang tadi disampaikan ya sama orang yang mendatangi saya. Pak Jamil, ilmu Pak Jamil pseudosain. Ya nggak apa-apa dia berpendapat begitu. Kalau saya, karena secara agama tidak bertentangan, berkaitan dengan riset-riset yang lain juga berhubungan, dan diaplikasikan dampaknya gede, ya saya ambil gitu. Nah, sementara pendapat yang dia melemahkan pendapat saya, ya saya kan punya rujukan yang lain. Saya juga membaca buku-buku yang lain. Saya membaca jurnal-jurnal yang lain. Ya nggak apa-apa beda pendapat di situ. Mengalah nggak usah ngotot. Menghabiskan energi kalau kita itu ngotot gitu ya. Jadi ayo kita main yang jauh. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Dan kita bisa untuk mengalah. Ya. Toh kalau didiskusikan, wong sama-sama benar, nggak akan kemudian melemahkan dan kemudian tidak menafikan ilmu yang kita peroleh. Saya sangat suka contoh-contoh yang sudah diberikan ya. Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu sering berbeda pendapat ya, tapi mereka saling menghormati, tidak saling menyalahkan ya. Mereka yakin dengan pendapatnya dan menghormati pendapat orang lain yang tidak sejalan gitu. Ya, kalau guru saya dulu bilang begini, ibarat gunung nih ya. Kalau ilmunya masih rendah nih, di bawah ini, maka perbedaan pendapatnya banyak. Tapi kalau semakin tinggi ilmunya, mainnya makin jauh, itu salaman gitu. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling melemahkan gitu ya. Salaman, saling menghormati, saling mengapresiasi. Ya. Dan yang ketiga, itu adalah apa? Kita perlu punya keyakinan bahwa rezeki itu nggak bakal ketukar. Yang namanya rezeki tidak selalu uang ya. Rezeki itu boleh jadi popularitas ya. Boleh jadi positioning Anda, personal branding Anda. Itu kan rezeki juga yang Allah berikan kepada kita. Percayalah itu nggak akan ketukar. Kalau kita yakin bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita nggak bakal ketukar, ya, maka apa? Kita mudah ya untuk mengalah. Ya. Nggak ngotot, itu hak saya, itu adalah punya saya. Enggak, ya, nggak akan bakal ketukar. Allah itu maha sempurna, Allah itu maha adil. Ya, jadi kalau kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu itu sudah diberikan pada porsinya masing-masing, pada orang-orang yang tepat dan tidak mungkin salah sasaran, Allah nggak mungkin salah sasaran, insya Allah semuanya jadi lebih enak. Jadi kita itu mudah, mengalah itu jadi lebih mudah gitu. Kira-kira mungkin itu ya pengalaman saya, 3 hal yang kemudian bisa kita lakukan kalau kita ingin mudah mengalah. Insya Allah ya, kalau kita latihan mudah mengalah itu, berlatih untuk mengalah itu, hidup jadi lebih tenang, hidup jadi lebih harmonis, lebih menghargai orang lain, dan kitanya juga lebih happy dan fokus pada kelebihan, kekuatan, dan hal-hal baik yang kita miliki. Nah, Anda ingin latihan untuk mudah mengalah, praktekkan, atau mungkin Anda punya teori baru, saya juga tidak akan mengatakan itu kurang tepat. Tidak, setiap orang punya experience sendiri, pengalaman baru sendiri. Nah, siapa tahu Anda juga punya pengalaman bagaimana berlatih mengalah. Boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga manfaat dan jangan lupa praktekkan supaya berdampak bagi kehidupan Anda.